Semarang dapat dikatakan sebagai kota kereta api penting. Sebagai kota tempat kelahiran kereta api di Indonesia, kehadiran kereta api ditandai dengan pembangunan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mer. L.A.J. Baron Sloet van den Bely pada tahun 1860. Bangunan jalur kereta dengan lebar sepur 1435 mm ini dilaksanakan oleh Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij (NISM). Lintas Tanggung Kemijen berhasil dirampungkan pada tanggal 10 Agustus tahun 1867. Selanjutnya, NISM melanjutkan pembangunan jalur kereta api daerah Forstenlanden, Yogyakarta dan Surakarta, dan selesai tahun 1872. Pengangkutan kereta api oleh NISM lintas Semarang Solo Yogyakarta ramai pengguna, terutama diperuntukkan bagi angkutan gula. Bisnis angkutan barang dari hasil panen perkebunan di wilayah Forstenlanden memberi pemasukan berlebih untuk NISM. Kegiatan administrasi kantor pusat NISM di Stasiun Pukinsi, stasiun Semarang menjadi lebih ramai dengan jadwal kedatangan dan keberangkatan kereta api. Karena selain untuk kereta api barang, Stasiun Samarang sejak juga melayani penumpang antar kota. Stasiun Samarang dibangun di bekas tanah rawa. Genangan banjir melanda areal stasiun apabila terjadi pasang air laut. Untuk mengatasi hal itu, direksi sepakat memindahkan kantor pusat dan memisahkan pelayanan penumpang dan barang melalui dua stasiun. Kantor pusat NISM yang baru dipilih pada lokasi sebidang tanah luas yang waktu itu masih di pinggir kota. Untuk meningkatkan pelayanan serta menampung jumlah penumpang lebih banyak, NISM membangun sebuah stasiun baru, Stasiun Tawang. Stasiun ini nantinya diperuntukkan bagi angkutan penumpang, sedangkan Stasiun Samarang kemudian dikhususkan sebagai stasiun bongkar muat barang. Stasiun Tawang dirancang oleh arsitek Belanda Slot Blauboer dan diresmikan pada tanggal 1 Juni tahun 1914. Sebelumnya, pada tahun 1911 dilakukan peletakan batu pertama oleh Anna Wilhelmina van Lennep, putri kepala teknisi di NISM. Lokasi Stasiun Tawang cukup strategis. Terletak di sebelah utara kawasan Kota Lama Semarang yang pada saat itu menjadi pusat perdagangan di Semarang. Kendati berlokasi strategis, wilayah di utara Kota Lama Semarang masih berupa rawa dengan tanah yang labil. Untuk mengatasi hal tersebut, sebelum dilaksanakan pembangunan dilakukan pemadatan tanah menggunakan lempengan pelat beton selama berbulan-bulan. Bangunan stasiun didirikan menggunakan konstruksi beton bertulang. Bentuk bangunan stasiun memanjang sekitar 168 per 175 meter. Terdiri atas bagian utama di tengah sebagai focal point yang dibuat lebih tinggi. Bangunan utama tersebut memiliki kubah besar berbentuk persegi yang atapnya ditutup dengan lapisan tembaga. Di dalam bangunan utama stasiun merupakan hall dengan langit-langit tinggi yang disangga oleh 4 kolom utama. Sepintas mirip dengan bagian tengah pendopo joglo, rumah adat Jawa. Interior hall dihiasi relief perunggu karya pemahat Willem Brouwer dari Leiderdorp. Di dalam hall terdapat 3 buah konter loket guna penumpang membeli tiket kereta api. NIS juga menyediakan sebuah kios besar yang menjual koran dan buku. Di sekeliling atap kubah terdapat jendela yang memberikan pencahayaan untuk hall, sehingga memperkuat kesan megah pada ruangan. Selain itu, jendela pada sekeliling kubah digunakan juga sebagai ventilasi udara.
Pencahayaan juga didapatkan dari jendela pada fasad bangunan utama yang terpasang kaca dari perusahaan JH Schouten di Den Haag. Sementara itu, di kedua sisi bangunan utama terdapat berbentuk pelana buatan konstruksi besi Werkspoor, Amsterdam. Atap bangunan tersebut ditutupi dengan genteng buatan stum panen fabrik Van Esch. Sayap bangunan bagian kanan merupakan ruang tunggu kelas 1, ruang kepala stasiun, ruang sinyal serta ruang operasional. Sedangkan sayap kiri digunakan sebagai ruang tunggu kelas 2 dan 3 yang pada masa kolonial diperuntukkan bagi pribumi. Di ruang tunggu penumpang Somber Colonial Architecture.eu. Het nieuwe NIS-station te Semarang dalam Batavia Nieuwsblad 2 juni 1914. Jong, Michiel van Ballegooien. De spoorwegstations op Java. De Bataafse Leeuw, 1993. KITLV.nl. Mozaïek Periwangan Kereta Api 1945, Jilid 2. Jakarta Purbo Hadisa Putro, 1991. Tim Telaga Bhakti Nusantara, Segara per Kereta Api Indonesië Jilid I, Bandung, Asoslasi per Kereta Api Indonesië, 1997. Tropenmuseum.nl